Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921502125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore kelas B, dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Perekonomian Indonesia yang berjudul Kerentanan Terhadap Krisis Ekonomi. Kerentanan dalam krisis ekonomi dalam 2 dekade terakhir ini di Indonesia sudah 2 kali diterpa krisis ekonomi besar. Pertama, krisis keuangan Asia yang muncul sekitar tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1993. Yang kedua, krisis ekonomi global yang terjadi dan mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia selama periode 2008 sampai 2009. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia. 1. Ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal penerimaan Orde Baru. Yang kedua, Indonesia masih tetap bergantung pada ekspor dari banyak komoditi primer, yaitu pertambangan dan pertanian. Yang ketiga, Indonesia semakin tergantung pada impor dan sejumlah produk makanan yang penting termasuk beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga-harga produk makanan tersebut di pasar internasional, atau gagal panen dari produk-produk tersebut di negara-negara asal. Yang keempat, dalam 20 tahun belakangan ini, semakin banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI, termasuk wanita yang bekerja di luar negeri. Yang kelima, sebagian sebuah negara dengan sejumlah populasi yang besar, yang artinya tingkat konsumsi makanan domestik yang sangat tinggi. Akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian di dalam negeri menjadi sangat krusial. Definisi kerentanan ekonomi menurut para ahli. Menurut Eger 2004 dan Briguglio 2008, pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat, namun arti yang secara umum kerentanan adalah merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan eksogen. Di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada resiko-resiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen atau sumber internal atau eksternal. Terdapat 3 sistem kunci dari ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Gulaimon 2007 mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan resiko kehancuran ekonomi. Terhentinya pembangunan ekonomi yang dihadapi negara disebabkan oleh goncangan eksogen. Menurut Gulailamon, ada 2 jenis goncangan eksogen atau 2 sumber utama dari kerentanan, yaitu bencana alam dan perdagangan. Menurut Hodinot dan Kui Sumbing 2003, lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Ada 3 pendekatan. 1. Sebagai perkiraan kemiskinan. 2. Sebagai harapan utilitas yang rendah. 3. Sebagai kepastian akan menghadapi risiko. Mengukur tingkat kerentanan ekonomi. Indikator tingkat kerentanan tergantung pada 3 faktor utama: derajat dari sensitivitas, derajat dari ketahanan, dan sifat alami dari suatu goncangan. Berikutnya, analisis empiris. A. Indikator-indikator pada tingkat makro. 1. Luas ekonomi atau pasar. Suatu negara wilayah kecil dalam arti jumlah populasinya sedikit membatasi kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomis dan menjadi penghambat bagi kemungkinan produksi. Yang kedua, kepadatan dan struktur penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar luas pasar domestik atau lokal. Semakin banyak unit dari suatu jenis produk yang bisa dapat dibuat.
Semakin penuh pemakaian kapasitas produksi yang terpasang dan semakin rendah biaya produksi per satu unit produk tersebut. Yang ketiga, lokasi geografis. Lokasi yang terisolasi seperti pulau-pulau kecil di perbatasan sering disebut sebagai pulau-pulau terluar, membuat biaya transportasi menjadi sangat mahal dan marginalisasi dalam semua aspek ekonomi, sosial, dan politik kehidupan dari masyarakatnya. Yang keempat, struktur konsumsi rumah tangga. Di Indonesia, provinsi-provinsi atau kabupaten dengan rasio konsumsi beras terhadap konsumsi non-beras yang lebih tinggi atau yang lebih persentase dari konsumsi beras di dalam total pengeluaran yang lebih besar dari prinsipnya lebih rentan terhadap krisis. Tipe ini dibandingkan provinsi atau kabupaten dengan rasio yang lebih rendah. Yang kelima, keterbukaan ekonomi. Suatu wilayah dengan derajat keterbukaan ekonomi yang tinggi menandakan wilayah tersebut melakukan ekspor dan impor jika wilayah itu berada di dalam suatu negara secara intensif, dan ini bisa diukur dengan rasio perdagangan eksternal terhadap PDRB, PDB dalam kasus negara. Yang keenam, ketergantungan dan diversifikasi ekspor. Wilayah-wilayah dengan suatu ketergantungan ekspor yang sangat besar diukur dengan rasio ekspor terhadap PDB, mempunyai suatu keterbukaan yang lebih besar terhadap goncangan-goncangan eksogen dibandingkan wilayah-wilayah yang tidak terlalu tergantung pada ekspor. Yang ketujuh, ketergantungan dan diversifikasi impor. Wilayah-wilayah dengan derajat ketergantungan impor yang lebih tinggi, terutama impor-impor strategis seperti energi, minyak bumi dan gas, makanan, SDA krusial lainnya, dan bahan-bahan industri diperburuk dengan kemungkinan substitusi impor yang terbatas sangat rentan terhadap ketidakstabilan suplai dunia atau dalam harga dunia untuk impor-impor tersebut. Yang kedelapan, diversifikasi ekonomi. Suatu hipotesis terkaitnya adalah semakin terkonsentrasi ekonomi suatu wilayah hanya pada satu atau dua sektor, maka semakin rentan wilayah tersebut terhadap goncangan-goncangan eksternal. Selanjutnya yang kesembilan, pendapatan real per kapita. Pendapatan real per kapita sering digunakan sebagai sebuah indikator kesejahteraan yang menandakan daya beli dari sebuah ekonomi. 10. Rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Hipotesis terkaitnya yaitu wilayah-wilayah di mana sebagian besar dari jumlah RT adalah kelompok pendapatan terendah, paling rentan terhadap suatu goncangan ekonomi dibandingkan wilayah-wilayah yang mayoritas RT-nya berpenghasilan tinggi. Yang ke-11, kemiskinan. Hipotesisnya adalah wilayah miskin lebih rentan terhadap suatu krisis ekonomi dibandingkan wilayah kaya. 12. Kemajuan pendidikan. Kemajuan pendidikan biasanya diukur dengan dua indikator modal manusia, yakni jumlah anak-anak yang bisa membaca dan menulis. 13. Kondisi kesehatan. Seperti dalam kasus kondisi pendidikan tersebut, kondisi kesehatan juga merupakan suatu indikator modal manusia yang krusial. Jika kemampuan dalam pendidikan atau keberhasilan mencapai pendidikan tinggi tidak akan pernah mencapai dalam suatu komunitas yang tidak sehat. 14. Kemajuan teknologi. Hipotesisnya terkaitnya yaitu wilayah dengan kemampuan teknologi tinggi memiliki ketahanan lebih besar terhadap goncangan dibandingkan wilayah dengan kapabilitas rendah dalam pengembangan atau penguasaan teknologi. 15. Infrastruktur sosial ekonomi. Hipotesis terkait yaitu tingkat kerentanan ekonomi di wilayah yang infrastruktur sosial dan ekonominya maju lebih rendah atau tinggi dibandingkan wilayah yang masih terbelakang atau wilayah pertama yang lebih mampu atau cepat untuk pulih kembali dari suatu krisis ekonomi dengan kerugian kecil dibandingkan dengan wilayah yang infrastrukturnya sosial ekonominya buruk. 16. Modal sosial.
Di dalam bidang ekonomi, modal sosial penting sebagai suatu faktor penentu tingkat kelayakan dan produktivitas dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini memberikan kesan adanya suatu keterkaitan positif antara sifat alamiah dari proses pembangunan ekonomi dan modal sosial. 17. Partisipasi wanita dalam kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi. Mungkin isu gender lebih relevan untuk Indonesia daripada untuk negara-negara yang lebih maju atau negara-negara di mana kaum perempuannya lebih maju atau tingkat partisipasi wanitanya sudah tinggi dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. 18. Stabilitas ekonomi makro. Mengikuti kinerja dari Briguglio DKK 2008 dalam membuat suatu indeks ketahanan stabilitas ekonomi makro dianggap sebagai suatu variabel penting yang menangkap efek dari penyerapan goncangan atau kebijakan-kebijakan anti goncangan. 19. Efisiensi pasar ekonomi mikro. Pembenaran teoritisnya dari pemakaian komponen tersebut adalah sebuah ekonomi akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika semua sumber daya produktivitas yang akan dialokasikan melalui mekanisme harga yang tidak terdistorsi. B. Indikator-indikator pada tingkat mikro. Yang menjadi masalah adalah kerentanan individu atau RT, terutama dari kelompok miskin. Hal yang sangat jelas bahwa kerentanan ekonomi dari suatu negara pada tingkat makro berasosiasi dengan kerentanan pada tingkat mikro, tergantung pada bagaimana suatu krisis mempengaruhi ekonomi negara tersebut dan kehidupan masyarakatnya secara individu maupun kelompok, misalnya RT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.